Shalom. Puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, karena pada pagi hari ini kita kembali bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang akan menguasai kehidupan kita dan akan membawa hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan oleh perubahan hidup yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat Gereja Zebaot yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar sebuah materi yang menurut saya ini sangat menyenangkan untuk kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang belajar. Topik yang saya angkat pada pagi hari ini adalah tentang belajar. Saya ambil judulnya adalah Today a learner, tomorrow a leader. Today a learner, tomorrow a leader. Artinya, jangan lupa pakai masker. Bukan ya. Jadi, hari ini kita adalah seorang pembelajar, dan di esok hari, di hari-hari ke depan, kita akan menjadi leader atau pemimpin. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini melalui proses pembelajaran yang saya yakin dan percaya akan memberkati saya dan juga Bapak Ibu Saudara di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengarkan rekaman video ini. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana supaya menjadi seorang Kristen yang memiliki keinginan untuk belajar. Kita mungkin memikirkan bahwa belajar harusnya itu untuk anak sekolah atau harusnya itu untuk mahasiswa. Tapi dalam kehidupan kekristenan, seharusnya belajar adalah proses terus-menerus yang harus kita lakukan, karena ada satu fokus yang harus kita arahkan dalam kehidupan kita, supaya proses pembelajaran itu adalah proses pembelajaran yang berhasil. Tentunya berhasil menurut kriteria Tuhan. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu quotes yang berbunyi begini. Jika gereja hendak mewujudkan amanat agung Yesus, caranya adalah melalui perencanaan dan pengembangan peran dan panggilan sebagai makhluk pembelajar. Saya ulang sekali lagi. Jika gereja hendak mewujudkan amanat agung Yesus, caranya adalah melalui perencanaan dan pengembangan peran dan panggilan sebagai makhluk pembelajar. Makhluk pembelajar adalah makhluk yang terus-menerus belajar. Apa yang akan dipelajari, kita akan lebih lanjut membahasnya dalam waktu-waktu ke depan ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah, apa fokus belajar menurut iman Kristen? Hal ini adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa mengetahui fokus kita dalam pengiringan akan Yesus, belajar tentang Tuhan, belajar tentang Yesus. Apa yang menjadi fokusnya? Fokus pembelajaran dalam iman Kristen adalah memahami, menghayati, serta mengenal pernyataan Allah dalam Alkitab dan Yesus Kristus. Saya ulang sekali lagi. Fokus kita dalam belajar menurut iman Kristen adalah memahami, serta menghayati, serta mengenal pernyataan Allah dalam Alkitab dan Yesus Kristus. Apa maksudnya? Kita memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta dan penebus umat manusia. Tuhan adalah pencipta dan penebus umat manusia. Sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa proses belajar kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Proses belajar kita dalam kehidupan kita masing-masing berfokus kepada Yesus. Yesus adalah fokus utama dalam proses belajar kita, sehingga Tuhan Yesus menjadi pusat atas proses belajar kita. Bukan tentang diri kita, atau nilai kita, atau penghidupan kita, bukan sama sekali. Dalam fokus iman Kristen,
pembelajaran kita memfokuskan Tuhan sebagai sentral dalam proses belajar kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk pembelajar, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi orang Kristen yang memiliki mentalitas seorang pembelajar. Ada 3 alasan yang akan saya sampaikan buat kita semua untuk memberkati kita semua. Mengapa kita perlu belajar? Mengapa orang Kristen tidak boleh berhenti untuk belajar? Ada 3 alasan yang akan saya bagikan buat saudara. Dan ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga buat saya untuk kita terus bersama-sama belajar mengenal Tuhan dan memfokuskan hidup kita untuk memahami pernyataan Tuhan melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Alasan yang pertama adalah aspek rohani, yaitu manusia membutuhkan Allah dalam seluruh kehidupannya. Yang pertama adalah aspek rohani, yaitu manusia membutuhkan Allah dalam seluruh kehidupannya. Alasan yang kedua adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Ada keutuhan di sini. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita tidak boleh berhenti belajar sebagai seorang Kristen? Yaitu meneladani Yesus dalam aspek pertumbuhan yang menyeluruh. Meneladani Yesus dalam aspek pertumbuhan yang menyeluruh. Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum kita membahas ketiga alasan ini, saya merenungkan ada sebuah tantangan besar dalam kehidupan setiap manusia. Bukan cuma orang Kristen, tapi semua manusia. Apa itu? Yaitu sebuah tantangan karena manusia telah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan dalam proses belajar itu merupakan satu pengaruh yang signifikan dari adanya dosa dalam kehidupan umat manusia. Manusia telah jatuh dalam dosa, dan tantangan dalam proses belajar itu kita lihat sebagai satu proses yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses belajar itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan dalam proses belajar ini sebenarnya kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini kita melihat bahwa dosa sudah begitu mencekam, sudah begitu kuat dalam kehidupan umat manusia. Dan proses belajar yang melibatkan hati, jiwa, pikiran, akal budi, semuanya dibelenggu oleh dosa sehingga ada kesulitan dalam proses belajar itu sendiri. Pikiran kita diarahkan kepada Tuhan, tapi daging kita selalu ingin melakukan yang jahat. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan itu dengan sangat luar biasa melalui karya Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kejatuhan dalam dosa itu membawa orang untuk menghindar dari kebenaran sejati. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang jatuh dalam dosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah tidak utuh sebagaimana Tuhan menciptakan mereka seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan tabiat dosa itu, manusia cenderung menjauh dan menolak kebenaran sejati. Dan manusia juga menganggap dirinya pintar. Dalam Roma 1 ayat 21 dan 22 yang sudah kita baca, firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur pada Tuhan. Tidak. Tapi sebaliknya,
Alkitab mengatakan dalam Roma 1 ayat 21. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kecenderungan untuk terus menjauh dari kebenaran, menganggap dirinya pintar, dan menolak untuk mempelajari dan melakukan yang benar. Bukankah itu yang selalu kita lihat dalam tabiat manusia sebagai makhluk yang berdosa? Tapi Tuhan Yesus datang menyelesaikan semua itu, membawa karya yang luar biasa bagi umat manusia, menebus manusia. Seperti pembahasan kita di awal tadi, bahwa Tuhan adalah pencipta dan penebus manusia. Yesus Kristus, pencipta dan penebus manusia. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kejatuhan dalam dosa itu, manusia tidak lagi mengalami keutuhan. Manusia tidak lagi mengalami keutuhan yang sebagaimana Tuhan sudah ciptakan. Dosa bersifat sangat merusak dan dosa mendatangkan maut. Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan hal ini. Kejatuhan dalam dosa membawa kita jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, dengan menyadari ini, dengan menyadari bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, kita membutuhkan juru selamat, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan inilah yang akan membawa pemulihan dalam hidup kita dan juga pendamaian dengan Allah dalam karya penebusan Kristus itu. Sudahkah kita melihat betapa bahayanya, betapa luar biasanya dosa dalam hidup umat manusia, dan tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan kecuali Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, membawa kehidupan kita menjadi utuh dalam proses pengiringan kita akan Yesus. Terus belajar. Proses belajar yang seperti inilah yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Pembelajaran yang tanpa menyadari bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan selalu cenderung untuk pergi kepada yang jahat. Kita tidak pernah sadar itu, sehingga kita merasa, saya nggak butuh juru selamat. No. Kita semua butuh juru selamat, Yesus Kristus, yang bisa menyelesaikan itu. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kita dipulihkan, didamaikan dengan Allah. Luar biasa karya Kristus. Dan proses ini yang akan terus kita lanjutkan untuk kita terus belajar, supaya kehidupan kita benar-benar diarahkan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh pemulihan dan pendamaian dengan Allah, supaya proses belajar kita bisa terarah untuk fokus kepada pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Yesus. Karena seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa fokus dari pembelajaran kita sepanjang hidup kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Tuhan. Fokus pembelajaran kita adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas alasan satu persatu dari 3 alasan tadi. Yang pertama adalah manusia membutuhkan Allah dalam seluruh kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar itu merupakan suatu proses untuk kita bergantung kepada Tuhan. Belajar tentang Tuhan itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Semakin kita belajar tentang Tuhan, semakin kita menunjukkan ekspresi bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 2 ayat 7, Alkitab berkata begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ada nafas Allah dalam manusia. Manusia nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, proses inilah yang harus kita sadari. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus terus belajar, mencari tentang Tuhan. Karena manusia membutuhkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Tanpa ada nafas itu tadi, kita hanya debu tanah. Tidak ada artinya
Tapi ketika Tuhan menghembuskan nafas, maka kita menjadi makhluk yang hidup. Menyadari hal ini, mari kita terus belajar. Bapak Ibu Saudara, belajar memahami tentang Tuhan, belajar untuk terus mengenal Tuhan. Ini adalah wujud dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa menghadapi kehidupan sehari-hari dengan segala macam tantangan yang ada hanya dengan menggunakan pengetahuan yang kita baca. Dari mana? Mungkin pengetahuan dari TV yang kita tidak tahu sumbernya, atau mungkin dari YouTube yang juga tidak tahu sumbernya jelas atau tidak, atau mungkin pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang berpikir secara kedagingan. Bisa jadi itu masuk ke telinga kita dengan berbagai macam sumber yang ada sekarang, kemudahan akses internet. Semuanya itu gampang kita dapatkan. Tapi yang terpenting, Bapak Ibu Saudara harus bisa melihat bahwa kita butuh Tuhan. Dengan belajar tentang Tuhan, mencari tentang Tuhan, ini adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di luar Tuhan, kita nggak ada apa-apa. Itu yang pertama. Manusia membutuhkan Allah dalam seluruh kehidupan. Alasan yang kedua, kenapa kita harus terus belajar, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Bapak Ibu Saudara, dalam Markus 12 ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita melalui proses hari-hari kita dengan mengasihi Allah? Tentunya dengan melibatkan seluruh keberadaan kita. Seluruh keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang utuh. Dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita. Ataukah hanya sebagian saja? Sudahkah kita mengasihi Allah dengan seluruh totalitas yang kita miliki, keberadaan kita sebagai manusia? Kita harus melibatkan seluruh keberadaan kita. Ada tubuh kita, jiwa kita, roh kita, kekuatan kita, akal budi kita. Kita pakai semuanya. Kita libatkan semuanya. Kalau bahasa gampangnya, untuk belajar ini, kita libatkan seluruhnya untuk Tuhan. Dengan melibatkan seluruh keberadaan kita sebagai manusia, ada tubuh kita, jiwa, roh, kekuatan, akal budi, semuanya kita bawa untuk mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa memahami firman Tuhan. Ketika kita belajar tentang Tuhan, itu bukan cuma di pikiran kita, tapi itu mengalir dalam kelakuan kita. Tapi itu terimpartasi dalam kelakuan kita, dalam tindakan kita sehari-hari, dalam kita mengambil keputusan, dalam kita mempertimbangkan hal-hal tertentu. Ketika ada 2 pilihan, atau 3 pilihan, atau 4 pilihan, kita melibatkan Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Bukankah kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memilih sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, bukankah itu semua jadi bagian dalam pembelajaran dalam kehidupan kita? Tentunya kita menyadari hal ini, bahwa pilihan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, pertimbangan yang kita ambil, semuanya berfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajar itu memang gak mudah. Tapi kita butuh usaha, kita butuh kerja untuk bisa belajar, untuk bisa memberikan diri kita seutuhnya. Saya bilang seutuhnya karena kita sudah bahas tadi tentang hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Bapak Ibu coba pikirkan, bagaimana ketika Bapak Ibu meresponi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan di setiap mimbar, mungkin Bapak Ibu belajar banyak hal dari gereja, dari firman Tuhan yang ada di mana-mana yang sekarang ini bisa Bapak Ibu dapatkan.
Bapak Ibu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu belajar tentang pengajaran-pengajaran. Tapi Bapak Ibu Saudara harus memperhatikan. Bapak Ibu harus melibatkan hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Untuk apa? Untuk memproses semua itu, memproses informasi yang Bapak Ibu terima, memproses segala sesuatu yang Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu lihat, dan mengarahkannya. Apakah ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan atau tidak? Ketika ya, ini sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu jalankan. Ketika tidak atau bertentangan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara segera tinggalkan. Inilah melibatkan hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Bapak Ibu dikasih karunia, dikasih bekal berupa akal budi untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang dihadapkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari coba untuk terus berpikir kritis. Mari Bapak Ibu Saudara menguji segala sesuatu. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tidak cuma terima, tapi tidak memprosesnya. Informasi itu butuh diproses Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak termakan yang sering kita dengar, hoax. Bapak Ibu harus meyakinkan diri Bapak Ibu Saudara untuk memproses informasi itu dan mengelolanya. Supaya apa? Supaya ini bisa diuji dan ini layak untuk saya masukkan dalam kehidupan saya. Itu sebabnya orang Kristen harus banyak belajar, supaya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan memiliki pondasi yang kuat untuk bisa memuji segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu Saudara, cukup kuatkah Bapak Ibu Saudara untuk melihat atau memuji segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara terima hari-hari ini? Informasi begitu banyak masuk ke dalam gadget kita, handphone kita, WhatsApp grup kita. Terlalu banyak informasi yang masuk. Bisakah kita menyesuaikan? Bisakah kita menyesuaikan diri kita untuk tetap berada pada jalurnya Tuhan? Untuk mengeliminasi atau membuang semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Butuh pikiran kritis. Dan butuh informasi yang benar untuk saudara, Bapak Ibu Saudara bisa membandingkan apakah ini benar, apakah ini tidak benar, apakah ini dari Tuhan, apakah ini bukan dari Tuhan. Proses belajar yang seperti inilah yang akan memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus belajar adalah meneladani Yesus dalam aspek pertumbuhan yang menyeluruh. Meneladani Yesus dalam aspek pertumbuhan yang menyeluruh. Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2 ayat 40. Kemudian Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Yesus pun bertumbuh dalam seluruh aspek kehidupannya, memberikan contoh bagi kita untuk kita tidak pernah stop untuk belajar dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika Bapak Ibu merasa belajar untuk anak sekolah, belajar untuk anak mahasiswa, belajar untuk para dosen, belajar untuk orang-orang yang makan bangku sekolah, katanya gitu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Orang Kristen diciptakan sebagai orang-orang pembelajar. Orang Kristen diciptakan menjadi makhluk pembelajar untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses belajar. Salah satu aspek yang penting, saya berkata salah satu aspek yang terpenting dari proses pembelajaran, khususnya untuk orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, yaitu membaca.
yaitu membaca. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya proses membaca dalam kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan satu hal yang saya ingin bagikan karena ini memberkati juga kehidupan saya dalam Matius 19 ayat yang keempat. Matius 19 ayat yang keempat dimulai dengan sebuah kalimat yang menurut saya sangat luar biasa. Matius 19 ayat yang keempat. Tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca? Bapak Ibu Saudara, saya penasaran dengan arti kata baca ini. Dan kemudian saya mencoba untuk mencari dan saya menemukan satu hal yang luar biasa. Ini saya membicarakan hal ini menjadi perenungan kita dalam kesempatan kali ini karena bagi saya proses membaca itu adalah satu hal yang penting. Dalam konteks keseluruhan pasal ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus pada waktu itu ditantang dalam bentuk pertanyaan. Bapak Ibu Saudara kalau mengerti bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengandung beberapa unsur. Yang pertama memang bisa mengandung unsur rasa ingin tahu, ya. Jadi kalau orang bertanya, dia bisa karena memang rasa ingin tahunya tinggi dan kemudian dia bertanya, mengungkapkan pertanyaan. Tapi yang kedua, pertanyaan juga bisa menjadi bentuk sebagai challenge atau tantangan atau pengen tahu, menguji seberapa hebat sih orang itu, sehingga mereka mulai mengajukan pertanyaan. Dan mungkin ada beberapa hal yang lain lagi terkait dengan pertanyaan. Tapi dua hal ini ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan yang akan kita bahas, yaitu memang orang ini nanya karena pengen tahu, atau orang ini nanya untuk menguji. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam konteks keseluruhan Matius 19 ayat yang keempat ini, pada waktu itu Yesus ditanya tentang perceraian. Dan Yesus merujuk kepada kejadian di masa lalu bangsa Israel ketika Musa mengeluarkan surat cerai. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai itu, tapi saya mau mengajak saudara dan saya untuk melihat konteks keseluruhan dari mengenai membaca ini. Bahwa membaca ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita bisa mempertahankan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan yang kita pegang ketika kita ditantang oleh orang lain. Ketika ada banyak hal di luar sana yang bisa menggoncang atau mungkin memberikan tantangan untuk iman percaya kita kepada Yesus. Membaca adalah salah satu kunci untuk bisa melihat hal yang benar. Apa yang dibaca? Yang dibaca tentu saja firman Tuhan, Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jadi melalui ayat ini kita mencoba untuk memahami lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan membaca di sini. Membaca di sini berasal dari kata anaginosko. Anaginosko itu dalam bahasa yang mungkin bisa saya kategorikan untuk saya pahami secara pribadi adalah seperti ini. Proses membaca secara intensif untuk mengetahui secara tepat apa yang dimaksud oleh teks. Bapak Ibu Saudara, anaginosko menurut pemahaman yang bisa kita kategorikan disederhanakan, yaitu proses membaca secara intensif untuk mengetahui secara tepat apa yang dimaksud oleh teks. Sehingga kita mau mengaplikasikan proses membaca yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Proses membaca yang intensif, bukan asal baca. Karena firman Tuhan atau Alkitab itu kita perlu membacanya dengan intensif. Kita perlu membacanya dengan hati-hati. Kalau di sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana melibatkan hati, jiwa, kekuatan kita untuk belajar. Mari kita aplikasikan. Coba kita lihat sisi anaginosko ini. Bagaimana kita membaca, proses kita membaca Alkitab, proses kita membaca firman Tuhan secara intensif untuk mengetahui secara tepat apa yang dimaksud oleh teks. Sehingga kita tidak pernah berhenti untuk terus belajar membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur ketika
kita bisa membaca. Artinya kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ya, mungkin tidak semua, tapi mungkin ada beberapa yang buta huruf atau belum memiliki kemampuan untuk membaca. Ada keterbatasan. Tapi kita bersyukur kita bisa membaca. Tapi kalau misalnya tidak bisa membaca, bagaimana caranya? Cari cara untuk bisa membaca atau mendengar. Contoh dengan Alkitab suara atau apapun. Kerinduan itu, kerinduan untuk mencari Tuhan akan menghasilkan cara-cara yang kreatif untuk kita bisa tetap berinteraksi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tekankan sekali lagi bahwa membaca adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan orang Kristen. Karena kita tidak bisa melepaskan kegiatan membaca dari kehidupan kekristenan. Saya katakan sekali lagi, membaca tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kekristenan. Saya justru sangat miris ketika orang Kristen tidak mau membaca. Ketika orang Kristen malas membaca. Dalam proses belajar kita, Bapak Ibu Saudara, membaca adalah aspek yang penting. Kita akan bahas sedikit bagaimana proses membaca itu benar-benar diwariskan turun-temurun dari kekristenan pada mula-mula, pada awal kekristenan hingga pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal membaca dalam kehidupan kekristenan, sebenarnya ini adalah warisan turun-temurun dari bapak-bapak gereja. Karena pada jemaat mula-mula, kegiatan membaca itu merupakan kegiatan yang sangat esensial dalam kehidupan kekristenan mula-mula. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tarik mundur lagi jauh ke belakang, pada zaman Yudaisme kuno, kita juga melihat banyak sekali kisah dalam Alkitab bahwa membaca itu adalah proses yang sangat esensial. Membacakan Taurat Tuhan bagi anak-anak ketika di rumah, ketika duduk, ketika di perjalanan. Membacakan Taurat Tuhan itu adalah sebuah tindakan atau aktivitas yang benar-benar krusial dalam kehidupan Yudaisme kuno. Dilanjutkan dengan kehidupan di jemaat mula-mula, membaca pun menjadi suatu yang esensi dalam kehidupan kekristenan mula-mula. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat catatan sejarah mengatakan bahwa proses bagaimana teks itu diproduksi, bagaimana teks itu dihasilkan, itu tidak murah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat zaman mula-mula dulu, zaman gereja mula-mula, produksi teks itu dilakukan melalui perkamen-perkamen, atau kalau misalnya Bapak Ibu mengerti dengan apa yang namanya papirus, teks itu diproduksi dalam bentuk papirus dan perkamen. Sehingga apa? Produksi teks itu bisa menghasilkan tulisan-tulisan kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, bisa dibaca, diproduksi, kemudian dibaca dan diteruskan kepada jemaat yang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan melihat papirus atau perkamen itu sebagai hal yang sederhana. Ketika kita berdiri pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara harus mengetahui konteks sejarah pada saat itu adalah papirus dan material untuk membuat perkamen itu adalah material yang mahal, Bapak Ibu Saudara. Perkamen itu diimpor dari negara lain untuk bisa datang di tempat di mana jemaat mula-mula ada. Dan mereka memproduksi teks, ditulis, kemudian diberikan kepada jemaat mula-mula untuk dibacakan. Material-material yang digunakan bukan material yang murah. Mereka membutuhkan uang untuk bisa menghasilkan atau memproduksi teks, sehingga kita bisa menikmati kebenaran Alkitab sampai sekarang. Jika tidak ada bapak gereja mula-mula yang melakukan hal yang luar biasa itu, kita akan kesulitan mendapatkan sumber yang luar biasa itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan meremehkan proses membaca. Dalam kehidupan kekristenan, proses membaca adalah proses yang dihasilkan melalui proses yang sangat panjang dan investasi yang besar. Karena menggunakan material-material yang mahal pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara, produksi teks pada zaman gereja mula-mula tidak bisa kita pandang sebelah mata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
proses membaca ini adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita bisa mengarahkan kehidupan kita untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Hingga kita bisa mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Proses membaca secara intensif, anaginosko yang baru saja kita bahas, mengetahui secara tepat apa yang dimaksud oleh teks. Butuh usaha, butuh kerja untuk bisa memahami bagaimana firman Tuhan memberikan pesan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, belajar merupakan kewajiban karena Kristen adalah makhluk pembelajar. Dan membaca adalah salah satu cara yang kita bisa pakai saat ini. Anaginosko, proses membaca secara intensif. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, anaginosko harus bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus untuk memberikan terang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Libatkan Roh Kudus dalam terang kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Minta Tuhan, minta Yesus, minta Roh Kudus untuk menerangi kita, untuk kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh teks, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan yang kita baca. Proses ini adalah proses yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan orang Kristen. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk membaca. Karena membaca firman Tuhan adalah satu hal yang esensi dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan malas membaca firman Tuhan. Jangan pernah malas belajar. Karena saya ingatkan sekali lagi bagi saudara, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kekristenan tidak pernah lepas dari proses belajar. Kekristenan memiliki satu metode membaca yang sudah diwariskan turun-temurun dari bapak-bapak gereja hingga pada saat-saat ini. Ini yang akan membawa kita semakin mengenal Tuhan dalam terang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Membaca secara teliti, membaca secara intensif, dan diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Bagi kita semua, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa.